Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi kita pada wawancara eksklusif kita di Pikiran Lampung TV bersama saya Faza Bagindo. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan kesempatan yang sangat langka di mana kita sudah hadir di depan kita ada Bapak Kadis PSDA Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung. Selamat datang Bapak Budi Darmawan ST MT ya Pak ya. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kru seluruh redaksi dari media Pikiran Lampung juga sehat. Amin. Dan pemirsa juga begitu ya. Amin amin. Boleh Bapak disapa-sapa dulu pemirsa kita yang ada di rumah. Ya, assalamualaikum para pemirsa. Hari ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan Pikiran Lampung. Wawancara eksklusif ya Pak ya. Baik, Bapak untuk yang pertama nih, fokus PSDA itu mengenai apa sih Pak? Boleh diceritakan ke pemirsa kita yang ada di rumah? Nah baik, jadi kalau kami Dinas PSDA itu mempunyai tugas, itu ada 3. Yang pertama konservasi, jadi kita harus memastikan bahwa sumber-sumber air itu akan bisa terus diperoleh sampai dengan nanti kita jaga sumber-sumber air itu untuk memastikan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di bidang irigasi. Kemudian yang kedua itu pemanfaatan air itu untuk sekali lagi ya bidang irigasi. Dan yang ketiga itu adalah pengendalian daya rusak. Pengendalian daya rusak itu air itu mempunyai daya rusak, bisa menyebabkan banjir, erosi, abrasi dan lain-lain, sehingga kita melakukan kegiatan untuk mengendalikan daya rusak sehingga memperkecil dampak dari daya rusak. Baik, jadi daya rusak itu seperti contohnya bencana-bencana seperti banjir ya, gitu ya Pak ya. Baik. Kalau jumlah luas daerah irigasi Provinsi Lampung tersendiri itu sebanyak apa sih Pak? Seluas apa? Kalau untuk total itu kurang lebih 630.000 meter, 630.000 hektar. Ya kurang lebih ya. Nah itu terbagi menjadi kewenangan pusat. Untuk yang di atas 3.000 hektar itu jadi kewenangan pusat, yang 1.000 sampai 3.000 itu kewenangan provinsi, dan yang di bawah 1.000 itu kewenangan kabupaten kota. Nah untuk yang di kewenangan provinsi itu dari total yang tadi 360.000 hektar, 360 ya maaf ya, itu hanya 7%-nya kira-kira. Jadi kira-kira hanya kurang lebih 23.000 hektar lah yang kewenangan mendapat dari provinsi ya. Ya. Baik. Sistem pengelolaannya seperti apa Pak? Sistem pengelolaannya ya kita melakukan pemeliharaan, melakukan operasi dan pemeliharaan benar-benar rutin, perbaikan dan peningkatan untuk memastikan bahwa jaringan irigasi kita itu bisa melayani petani yang akan melakukan olah tanah dan penanaman untuk produksi pertanian. Bisa dialiri ya Pak ya airnya. Baik, untuk pembagian wewenang sendiri seperti apa? Tanggung jawab antara pemerintah provinsi dan kabupaten itu seperti apa Pak pengelolaannya? Yang tadi kan Bapak bilang kan sudah dibagi ya Pak ya? Iya betul, jadi memang kalau yang provinsi itu kan yang luas hamparannya itu 1.000 sampai 3.000 atau yang lintas kabupaten kota. Kemudian yang kabupaten kota itu yang di bawah 1.000 hektar. Jadi selama ini kita melakukan koordinasi untuk menangani DI itu sehingga memastikan semuanya bisa dipelihara. Tentunya dengan prioritas anggaran yang juga tidak hanya untuk irigasi tapi untuk infrastruktur lainnya, sehingga anggaran-anggaran yang ada itu kita optimalkan sehingga bisa manfaatnya lebih besar. Baik, terkait program irigasi yang hemat air tuh Pak, itu seperti apa ya Pak? Kalau dibandingkan dengan yang konvensional itu bedanya di mana gitu Pak? Ya, jadi kita menghimbau memang petani itu untuk bisa lebih hemat dalam penggunaan air. Dalam 1 tahun penanaman itu kita sudah kita susun ada namanya SK pola tanam yang
ditandatangani oleh Pak Gubernur. Nah, SK Pola Tanam itu mengatur, jadi dari sumber air itu akan dikeluarkan secara gilir ke petani itu melalui petak-petak sampai dengan ke petak tersiernya. Jadi melalui dari bendungan nanti masuk ke primer, sekunder sampai dengan tersier. Nah, untuk bisa melakukan air itu secara efisien itu, kita menghimbau para petani itu untuk bisa mematuhi SK Pola Tanam yang sudah disepakati bersama. Jadi insya Allah kalau memang itu dilaksanakan secara disiplin, insya Allah petani itu tidak akan kekurangan karena sudah dihitung kebutuhan air, misalnya untuk musim tanam 1 dan musim tanam 2 itu sudah dihitung mana yang bisa 2 kali tanam, mana yang bisa 1 kali tanam. Yang menjadi kadang-kadang kendala itu kalau kita sendiri kurang disiplin dalam melaksanakan SK Pola Tanam. Jadi itu sudah diatur, memang airnya efisien, tidak berlebihan tapi juga tidak kurang, karena kalau kita keluarkan berlebihan nanti musim tanam keduanya tidak cukup air. Kira-kira. Jadi itu untuk langkah-langkahnya itu ada penyuluhan ya Pak kepada petani-petaninya itu ya Pak ya? Ya, baik. Jadi kita itu ada namanya komisi irigasi. Di situ ada petani yang diwakili oleh P3A, perkumpulan petani pemakai air, kemudian ada unsur dari Dinas Pertanian, kemudian ada dari Dinas PSDA provinsi maupun kabupaten. Dalam komisi irigasi itu melakukan sidang menyepakati apa yang mau kita lakukan di tahun ini dan dituangkan dalam draft SK Gubernur, dan setelah ditandatangani oleh Pak Gubernur yaitu jadi SK Pola Tanam tahunan. Baik. Jadi ada wadahnya komisi irigasi. Baik, jadi bisa langsung tersampaikan ke petani-petaninya ya Pak ya? Ya, karena ada perwakilannya di situ. Ya, baik, ini sekarang kita beralih, kan ada informasi, ada berita bahwa Bunda Eva selaku Wali Kota Bandar Lampung untuk mencegah banjir nih Pak, penanggulangan banjir nih, membangun beberapa 2 embung di beberapa kabupaten nih Pak. Itu seperti apa? Apakah ada koordinasi dengan Dinas PSDA sendiri? Seperti apa? Ya baik, jadi memang masalah banjir di kota itu kan harus diselesaikan melalui kolaborasi. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah kota melalui Ibu Wali Kota itu sangat baik ya. Jadi permasalahan air itu kan asalnya dari hulu. Hulunya itu mungkin adanya di Pesawaran, di kabupaten di sekitar. Jadi kalau memang akan ada pembangunan di kabupaten sekitar yang merupakan hulunya, insya Allah akan efektif juga, mengurangi ya, paling tidak mengurangi dulu lah dampak dari itu. Jadi mengatasi banjir kota memang perlu waktu, kemudian perlu biaya yang cukup besar. Kita harus membagi menjadi beberapa target ya, ada yang jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Jangka panjang itu tentunya perbaikan di hulu, kemudian juga program-program yang untuk penghijauan dan sebagainya, yang kaitannya dengan konservasi tadi. Kemudian yang kedua itu jangka menengah, itu tadi yang dibuat embung, kemudian dibuat kolam retensi. Nah kalau di kota sendiri permasalahannya itu pengadaan tanahnya. Kita bisa bikin tapi tanahnya yang susah atau mahal gitu. Kalau memang ada lokasi yang bisa dibangun dari Dinas PSDA provinsi, dari balai besar, dari kota sendiri, dari pemerintah kota sendiri mungkin akan bisa melaksanakan pembangunannya. Karena masalah yang paling sulit itu adalah pengadaan tanahnya. Jadi kalau di lingkungan sekitar juga, kabupaten sekitar, selain tanahnya biasanya masih ada bisa dihibahkan, kemudian memang betul karena aliran awalnya kan dari kabupaten di hulunya Kota Bandar Lampung. Kemudian yang jangka pendeknya yang sudah dilakukan juga oleh pemerintah kota, bersih sungai. Kemudian kita pemerintah kota itu sudah mulai juga melakukan normalisasi dengan koordinasi dengan balai besar ya. Kemudian juga ada program-program lainnya seperti penanaman pohon atau pembuatan sumur resapan dan biopori. Itu mungkin langkah-langkah yang kita akan support supaya bisa dilakukan oleh pemerintah kota bersama Dinas PSDA dan bersama Balai Besar Wilayah Sungai. Baik.
Untuk langkah-langkah yang Bapak sebutkan tadi itu sudah mulai berjalan atau masih dalam penyusunan rencana gitu? Sudah mulai ada yang dilaksanakan. Jadi pada saat kemarin saya mendapat tugas sebagai penjabat sementara wali kota, kami juga melakukan beberapa kegiatan bersama Balai Besar, normalisasi beberapa aliran sungai, kemudian juga ada pembuatan biopori dan pemberian bantuan mesin biopori kepada seluruh kecamatan di Kota Bandar Lampung. Jadi ada 20 kecamatan diberikan bantuan mesin biopori itu masing-masing kecamatan 2 set, sehingga ada 40 set. Diharapkan kemudian kita juga memberikan bantuan juga tabung untuk biopori. Diharapkan itu menjadi sebagai langkah awal, nantinya bisa berkembang dan disupport juga oleh selain pemerintah, tentunya masyarakat, dunia usaha itu mesti mensupport, karena ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi kita juga sebagai warga mempunyai tanggung jawab juga untuk menjaga lingkungan kita supaya bisa mengurangi lah kalau tidak dampak banjir, pelan-pelan nanti seterusnya nanti akan menjadi terus berkurang. Kemudian juga satu lagi adalah penegakan perda atau aturan. Jadi sebetulnya banjir kota itu terjadi karena kapasitas saluran drainase itu berkurang. Jadi saluran itu cuma segitu terus, bahkan mengecil, debit airnya bertambah. Nah, jadi kenapa mengecil? Karena banyak bangunan. Sudah semakin padat ya Pak ya. Semakin padat. Itu adalah konsekuensi dari kemajuan kota juga kan. Tapi itu mesti kita antisipasi. Artinya paling tidak kalau memang ada aturan yang harusnya memudahkan kita untuk melakukan pengurukan, itu kan ini sekarang mau masuk aja alat susah. Iya, karena kemudian juga kemudian ada perda juga di Kota Bandar Lampung itu sudah bagus, yaitu namanya Zero Delta Key. Artinya setiap bangunan baru yang akan dibangun itu mesti memenuhi kriteria bahwa jangan sampai menyumbangkan setetes air lagi ke dalam saluran drainase yang ada, yaitu dengan membuat sumber resapan atau biopori gitu. Jadi kalau itu dijalankan juga tentunya akan mengurangi risiko banjir. Jadi semua kita harus bersama-sama, juga kolaborasi antara pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai, karena memang wilayah sungai di Kota Bandar Lampung semuanya kewenangan pemerintah pusat melalui BBWS Musigis Lampung. Kemudian dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota bersama-sama dengan seluruh dunia usaha dan warga masyarakat. Itu yang idealnya, mudah-mudahan nanti suatu saat dampaknya akan lebih bagus. Jadi semua lapisan masyarakat juga harus bersinergi ya Pak ya? Ya gitulah, mendukung. Baik, ya. Bapak, ini sekarang kita mau ke pertanyaan Bapak selaku Sekretaris KONI, iya Pak ya? Ya. Baik, seperti apa sih Pak prestasi-prestasi atlet kita saat ini di Provinsi Lampung sendiri, dan langkah apa yang diambil dalam proses pembinaan para atlet? Ya baik, jadi memang saya mendapat tugas tambahan dari Pak Gubernur untuk menjadi Sekretaris KONI. KONI itu mempunyai tugas pembinaan atlet untuk ajang prestasi ya, terutama ke PON. Jadi tolak ukurnya adalah prestasi pada saat di PON. Nah, alhamdulillah dengan pembinaan, kita melakukan pembinaan langsung ke cabur. Cabur-cabur itu sudah dibagi mana yang unggulan, yang kira-kira akan memperoleh medali. Itu kita berikan porsi yang lebih gitulah untuk mereka melakukan pembinaan. Tapi yang cabur-cabur lain pun tetap kita pantau, kita bina, kita lakukan pembinaan dan monitoring ya. Alhamdulillah kemarin pada saat PON di Aceh Sumut tahun lalu itu kita berhasil mempertahankan 10 besar nasional ya, dengan perolehan medali 22 medali emas. Alhamdulillah masih bisa bertahan, artinya pembinaan atlet di Lampung ini berjalan dengan cukup baik, dan kita akan berupaya meningkatkan lagi, terutama di masa yang akan datang. Itu kan nanti tantangannya akan makin besar ya, saingan akan lebih berat juga gitu. Ya, kita melakukan pembinaan itu
tentunya ukurannya adalah prestasi dan kita menuju itu dengan melakukan pembinaan melalui cabang olahraga. Baik. Untuk cabang olahraga sendiri yang sudah kira-kira sangat unggul gitu dari Provinsi Lampung itu apa tuh Pak? Ya, kalau melihat dari PON Aceh Sumut kemarin itu beberapa cabur yang menyumbangkan medali emas itu antara lain pencaksilat ya, kemudian ada tenis meja, senam itu memang dari sebelumnya sudah menyumbang medali emas. Nah, yang tahun ini kan dari pencaksilat, kemudian dari tenis meja itu yang kejutan ya, kemudian dari terjun payung, dari menembak, ya, dari Muay Thai juga ada. Jadi sudah makin banyak cabang olahraga yang menyumbangkan medali emas. Dari judo ada juga kemarin. Jadi makin banyak cabang yang memberikan sumbangan. Jadi pembinaannya juga nanti mesti kita lebih tingkatkan lagi. Jadi sudah semakin bertambah ya prestasi-prestasi dari atlet-atlet Provinsi Lampung sendiri ya Pak ya? Alhamdulillah makin bertambah. Baik, sekarang kita berpindah ke pertanyaan seputar Pikiran Lampung ini Pak punya program bakti sosial Ayo Bantu Saudara. Nih menurut Bapak nih tanggapan Bapak seperti apa nih dengan adanya program bakti sosial itu sendiri? Ya tentunya itu kegiatan yang positif ya, karena situasi masyarakat kita kan kita bisa lihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih masih belum terlalu tinggi, kemudian juga kemarin juga kita mengalami deflasi beberapa bulan terakhir, sehingga memang daya belinya berkurang. Mungkin situasi masyarakat itu banyak yang masih membutuhkan bantuan, dan tentunya kegiatan apapun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat ataupun dari dunia usaha termasuk dari Pikiran Lampung tentu sangat baik ya, untuk membantulah masyarakat dalam menghadapi situasi yang kurang baik. Mudah-mudahan nanti situasi dengan pemerintahan yang baru ini akan membaik ya, sehingga masyarakat juga nanti akan kondisi ekonomi akan jauh lebih baik lagi. Apalagi kita juga pemerintah Pak Prabowo kan memfokuskan kepada ketahanan pangan ya. Tentunya kami juga insya akan mendukung semua program-program. Baik, terima kasih nih Pak. Bapak sebelum kita tutup perbincangan kita pada hari ini, boleh Bapak menyampaikan pesan-pesan untuk masyarakat kita, khususnya tentang hemat air ya, dan juga kalau misalnya hujan seperti apa, tentang banjir ya Pak. Ya, jadi buat seluruh masyarakat di Provinsi Lampung, khususnya para pemirsa Pikiran Lampung TV, kami menghimbau, terutama juga saat ini ya, kondisi cuaca masih ekstrim, berhati-hati. Kemudian juga kita sama-sama meningkatkan kesadaran untuk menjaga kebersihan, tidak membuang sampah di sungai atau saluran-saluran air. Kemudian juga kita buat biopori, kita menanam pohon gitu kan, untuk membantu supaya mengurangi dampak banjir. Kemudian untuk kalau menghadapi kekeringan tadi, kita terutama untuk masyarakat ya, kita melakukan penghematan air supaya kita juga bisa mewariskan air untuk generasi selanjutnya. Kemudian untuk Pikiran Lampung, media Pikiran Lampung, saya juga mengucapkan terima kasih atas penghargaan juga tadi sudah diberikan. Mudah-mudahan itu akan menjadi motivasi bagi saya untuk lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang dalam melayani masyarakat di Lampung, di Provinsi Lampung. Baik pemirsa, kita sudah ada di penghujung acara ini. Saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke Bapak sudah meluangkan waktu untuk wawancara eksklusif bersama media Pikiran Lampung Group nih Pak. Ya, mudah-mudahan Bapak dilancarkan dalam bertugas, selalu diberi kesehatan, membawa Lampung yang sukses, maju dan makmur. Ya, amin. Sama-sama ya. Terima kasih. Sama-sama.
Baik pemirsa, itu tadi perbincangan eksklusif kita bersama Bapak Kadis PSDA Provinsi Lampung. Jangan lupa saksikan wawancara-wawancara eksklusif kita lainnya hanya di Pikiran Lampung TV bersama saya Faza Bagindo. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.